Pernah kepikiran nggak sih gimana ya cara paling pas untuk ngajarin konsep yang lumayan abstrak kayak persekutuan ke anak-anak? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah metode pengajaran yang menarik banget yang bisa mengubah ide-ide besar jadi pelajaran yang benar-benar bisa dirasain dan diingat sama anak. Ini dia nih, tantangan utamanya. Tujuannya itu bukan cuma kasih definisi dari buku, tapi gimana caranya bikin anak-anak itu merasakan langsung apa itu persekutuan. Yuk, kita lihat gimana panduan ini melakukannya dengan cara yang kreatif dan juga terstruktur. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Setiap pelajaran yang bagus itu selalu diawali dengan satu tujuan yang jelas. Jadi, apa sih pesan utama yang sebetulnya mau disampaikan di sini? Nah, ini dia intinya. Cuma satu kalimat, tapi ini jadi jangkar buat keseluruhan pelajaran. Semua cerita, semua aktivitas, nantinya bakal balik lagi ke ide utama ini. Simple, fokus ke tindakan, dan intinya adalah kebersamaan. Oke, pesennya udah dapat. Terus, gimana cara nyampeinnya biar seru? Nah, metode ini pakai alat yang paling ampuh, yaitu cerita. Sebuah narasi yang sederhana dan nyambung banget sama dunia anak-anak. Jadi ceritanya itu tentang 4 anak, ada Matthew dan Tabitha yang aktif di jemaat, dan ada juga teman-teman mereka, Mode dan Jen. Dengan ngasih nama dan konteks begini, konsep persekutuan yang tadinya abstrak jadi terasa lebih personal dan gampang dipahami. Dan semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang sederhana banget dari seorang teman. Pertanyaan inilah yang jadi pemicu diskusinya. Pertanyaan yang terasa sangat nyata dan jujur, jadi titik awal yang pas banget. Coba deh, perhatikan jawabannya. Nggak ada tuh istilah-istilah teologis yang rumit. Justru, jawabannya menyentuh hal-hal yang nyata buat anak-anak. Ada makanan, ada kegiatan seru, bisa main sama teman, dan bisa cerita-cerita soal iman. Ini dia contoh jawaban yang pas banget buat mereka. Oke, ceritanya udah ada. Sekarang, gimana caranya biar cerita ini nggak cuma jadi dongeng, tapi nyambung ke kehidupan anak-anak sehari-hari? Nah, disinilah kerennya pelajaran ini, yaitu menjembatani antara cerita dengan pengalaman pribadi mereka. Jadi, nggak berhenti di cerita aja. Anak-anak langsung diajak buat bayangin kalau mereka ada di posisi yang sama. Pertanyaan ini mendorong mereka untuk mikirin jawaban versi mereka sendiri. Ini yang bikin pelajarannya jadi milik mereka, dan sekaligus nyiapin mereka buat situasi di dunia nyata. Nah, di sini kita mulai masuk ke tujuan yang lebih dalam. Setelah bahas apa dan bagaimana, sekarang kita masuk ke kenapanya. Anak-anak diajak buat paham kalau persekutuan itu lebih dari sekedar senang-senang, tapi juga soal saling nguatin iman dan harapan satu sama lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu mengubah teori jadi praktek. Biar beneran paham, anak-anak itu kan perlu ngalamin langsung persekutuan itu kayak gimana. Yuk kita lihat gimana aktivitas-aktivitasnya dirancang untuk itu. Yang keren, pendekatannya itu seimbang banget. Ada kegiatan yang kreatif, ada waktu buat merenung, ada tantangan buat mikir, sampai ada pengalaman yang melibatkan indera perasa dan penciuman. Ini ngejamin setiap anak, dengan gaya belajar apapun, bisa ikut terlibat sepenuhnya. Coba kita bedah salah satunya ya, aktivitas berpikir. Ini bukan sekedar mainan loh. Huruf-huruf acak ini kalau disusun lagi, bakal membentuk pesan utama dari pelajaran tadi. Kita melayani Allah bersama-sama dan saling mendukung di dalam sidang jemaat. Keren banget kan caranya? Jadi anak-anak bisa berinteraksi sambil ngingat lagi ide utama pelajarannya. Aktivitas bikin cemilan ini juga contoh yang bagus banget dari belajar sambil praktek. Ini bukan cuma soal makanan. Proses kerja bareng-bareng buat bikin sesuatu yang bisa dinikmati bersama, itu jadi metafora yang sangat kuat untuk persekutuan itu sendiri. Nah, terakhir, gimana caranya biar pesan dari pelajaran ini benar-benar nempel dan bertahan lama, bahkan setelah kelasnya selesai? Disinilah kita lihat ada strategi buat nguatin pembelajaran dan mendorong penerapannya di dunia nyata. Biar pesannya makin nempel, digunakanlah ayat hafalan. Ayat ini jadi semacam rangkuman yang singkat tapi kuat dari seluruh pelajaran. Anggap aja ini kayak pesan saku spiritual yang gampang diingat dan bisa dibawa anak-anak kemanapun. Dan yang paling penting, pelajarannya itu nggak berhenti di kelas. Panduan ini ngasih satu langkah yang jelas dan bisa langsung dipraktekkan di rumah. Sebuah tantangan buat keluarga untuk mempraktekkan persekutuan dengan cara ngundang orang lain. Inilah yang mengubah tahu menjadi melakukan.
Jadi, kita udah lihat ya betapa efektifnya metode ini buat ngajarin konsep yang lumayan kompleks. Strukturnya, pesan yang jelas, cerita yang relevan, dan aktivitas langsung sebetulnya bisa kita terapin di banyak hal lain. Nah, ini yang bikin saya mikir, di luar konteks gereja, di mana lagi ya kita bisa nemuin dan ngebangun persekutuan? Mungkin di tim olahraga anak kita, di lingkungan tetangga, atau bahkan di tempat kerja. Coba deh, kira-kira di mana prinsip-prinsip keren ini bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari.